현역이 빚은 내란 목적의 대통령과 경호실장을 살해하고 저는 군인이었고 혁명가입니다. 그래서 나는 내 생명을 구걸하기 위해 가지고 최후 진술을 하고 10월 26일 혁명의 목적을 말씀드리면은. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Lancar? Film yang diadopsi dari kisah nyata sejarah kelam Korea pada tahun 1979. The Man Standing Next. Di awal scene, kita diperlihatkan suasana persidangan untuk kasus penyuapan yang dilakukan oleh Korea Selatan kepada seluruh anggota Dewan Amerika, atau yang biasa dikenal dengan peristiwa Korea Gate. Terlihat pria berperawakan gemuk, rambut mangkok, berkacamata rock and roll, bernama Yong Gak Park. Ribet anjing. Kita panggil saja dia Baron. Baron adalah mantan kepala intelijen Korea Selatan yang bersedia bersaksi di persidangan. Adegan pun berlanjut kepada Asep. Asep melaporkan hal tersebut kepada sang presiden. Dan ini Ujang si pas pampres. Sebagai kepala intelijen yang baru, Asep pun dituntut harus bisa meredam masalah ini. Setelah beberapa hari Asep ngahulang tarik, ia berniat menemui Baron secara langsung di Amerika. Sadar dengan apa yang dia perbuat dapat mengancam keselamatannya, Baron pun selalu sigap untuk mempertahankan dirinya. Di adegan ini, terlihat mereka begitu akrab. Mungkin ini yang menjadi pertimbangan Asep berniat secara langsung menemui Baron. Selain berkhianat menjadi saksi di persidangan, Baron juga menulis buku tentang keburukan sang presiden. Di percakapan ini, Baron sempat memberitahu kekecewaannya terhadap sang presiden dan mengatakan Asep pun akan bernasib sama seperti dirinya. Dengan sedikit ancaman dan nasihat, Asep membujuk Baron agar dia segera meminta maaf kepada sang presiden dan segera memberikan hasil tulisannya. Dan di hari yang sama, anak buah Asep telah mengatur jadwal pertemuan dengan Eis. Eis ini adalah wanita yang berperan penting dalam skandal Korea Gate. Ia berperan sebagai pelobi kepada seluruh anggota Dewan Amerika. Tanpa banyak basa-basi, Asep memberi uang untuk membeli kutek, bedak, dan biaya sulam alis. Seperti apa yang sudah Asep prediksi sebelumnya, Baron pun menemui Asep di sebuah taman. Sambil jalan-jalan manja ceria di pagi buta, Baron memberitahu bahwa ada agen rahasia di luar badan intelijen yang Asep pimpin, bernama Lago. Lago inilah yang mengelola pencucian uang milik presiden yang ada di Bank Swiss. Adegan berikutnya memperlihatkan sebuah flashback. Dan disinilah terjawab mengapa Asep dan Baron terlihat begitu akrab. Ternyata mereka satu angkatan orang ring satu presiden dari sejak pertama beliau memimpin. Sekarang, naskah pun berada di tangan sang presiden. Presiden sangat menyayangkan apa yang ditulis Baron untuk dirinya. Dengan kesal dia menyebut Baron adalah manusia yang tidak mempunyai kesabaran. Di sini, Asep memberanikan diri menanyakan Lago untuk memastikan apa yang sebelumnya telah diceritakan Baron kepada dirinya. Dan bukan sebuah jawaban yang Asep terima. Presiden malah mengalihkan pertanyaan dengan mengajak Asep minum tuak campur susu ultra. Gedung parlemen disibukkan dengan pencarian alat penyadap. Adanya kabar Amerika mulai menyadap para petinggi Korea Selatan sampai dengan sang presiden. Di sisi lain, Ujang si pas pampres menunggangi kondisi ini. Asep dinilai tidak becus dalam melaksanakan tugasnya. Dengan penuh amarah, senyum, dan air mata, Asep segera bergegas pergi ngontrol kedutaan besar Amerika. Asep demo, Asep berorasi, enggak. Asep di sini hanya gigit jari, karena apa semua yang ia utarakan
tidak berikut bukti. Di sini mulai terlihat ketidakwarasan Ujang si Pas Pampres. Dia memerintahkan satu buah tank untuk berpatroli, hanya untuk beralasan menjaga keamanan sang presiden. Tak hanya sampai di situ, Ujang mulai mendoktrin semua para petinggi. 뭐 안 좋은 일 있어? 뭐 어떤 오늘 보안사령관으로 추천했을 때 말이야. 그 김 부장이 Sekarang, problem internal mulai meramaikan khasanah perfilman ini. Di sisi lain, masyarakat pro partai oposisi mulai turun ke jalan. Asep dan Ujang mulai menyalahkan satu sama lain. Baku hantam pun tidak terelakkan. 타임스 기자가 지금 플라자 호텔에 묵고 있다니까 김영삼 총재 인터뷰하는지. Di rapat ini, Asep terlihat mempunyai kepribadian penuh dengan perhitungan. Di saat calon presiden dari partai oposisi membuka semua aib sang presiden lewat wawancara media Amerika, 부장이요. 미국 정보부장이요. Ujang yang berpendapat segera menyingkirkan lawannya, Asep justru menyarankan sang presiden tidak melakukannya karena dampak dari semua itu perlu diperhitungkan. Presiden sangat marah, bukan marah tentang pendapat Asep. Ia marah karena ternyata buku tentang dirinya yang ditulis oleh Baron telah terpublis di salah satu majalah. Adegan berpindah ke Baron yang sedang panik, karena ia sendiri pun tidak pernah menyangka bahwa bukunya bisa sampai terpublis. Karena merasa sangat bersalah, Baron pun teringat kembali dengan kejadian mengapa ia bisa berhenti menjadi kepala intelijen Korea Selatan. Dan yang menarik, ternyata presiden tidak seburuk apa yang kita bayangkan. Baron tidak diberhentikan. Presiden hanya menyuruh ia beristirahat pasca kecerobohan dirinya kepada dewan yang pro oposisi. Semakin di luar kendali, Ujang si Pas Pampres mulai memasukkan orang-orangnya ke badan intelijen, di luar sepengetahuan Asep sang pemimpin. Bahkan, salah satu anggota Departemen Keamanan telah berhasil menyadap Baron atas perintah dari Ujang. Di sini kita bisa simpulkan bahwa otak dari pempublisan buku keburukan presiden adalah konspirasi Ujang si Pas Pampres. 대사님이 박 부장님 파리로 초대했어. Setelah mengetahui Baron diundang ke Paris oleh Duta Besar Korea Selatan yang berada di bawah perintah Ujang, Asep segera mengirim Eis ke sana, karena Asep sudah mencium adanya rencana pembunuhan oleh Ujang kepada Baron. Entah apa yang ada di pikiran Asep. Eis diutus ke Paris ternyata bukan untuk menggagalkan rencana pembunuhan Baron. Justru Asep lebih rela membunuh Baron oleh anggotanya sendiri. Dan akhirnya, Baron pun terbunuh di tangan anak buah Asep dengan tragis. Kini Amerika pun mengecam para petinggi Korea telah terlibat dalam hilangnya Baron sebagai saksi ahli. Di pertemuannya, Asep meyakinkan kepada Duta Besar Amerika bahwa KCIA atau badan intelijennya tidak terlibat sama sekali. Sang presiden pun melakukan pertemuan tertutup dengan Ujang di luar Asep. Di sini Asep pun mengeluarkan kemampuan intelijennya dengan menerobos penjagaan dan sampai di ruangan yang bersebelahan di mana presiden berbicara empat mata dengan Ujang. Dengan alat andalannya, Asep pun berhasil mendengarkan pembicaraan mereka. Siapa sangka, pertemuan dirinya dengan Dubes Amerika itu menjadi sasaran empuk Ujang untuk memfitnah dirinya. Dan hal yang paling ditakutkan Asep pun kini terjadi. Presiden mulai muak dengan Asep dan memerintahkan untuk segera melenyapkan Asep dari muka bumi. Anjay. Lalu dilakukanlah rapat darurat. Kerusuhan dari pihak oposisi semakin meluas di beberapa daerah. Di sini, lagi-lagi pendapat Asep disudutkan oleh Ujang. Dan presiden lebih memilih untuk menembak mundur para demonstran. Kondisi Korea Selatan saat itu sangat panas mencekam.
terutama untuk Asep. Ia yang sudah ditentukan kematiannya, ditambah pressure pertanggungjawaban jabatan atas kepemimpinannya, membuat Asep merasa kalut, bingung, resah, sedih, nyeri awak, panas tiri, muntaber, berdarah. Dan Asep pun dikabarkan telah meninggal dunia. Film selesai. Nggak bohong. Di sini hari sejarah kelam Korea itu dimulai. Asep diperkenankan hadir di pertemuan yang sudah diatur oleh sang presiden. Di luar dugaan, di sela obrolan, Asep dengan lantang sangat tidak setuju dengan rencana kebijakan sang presiden yang telah ditunggangi Ujang, dan memaksa sang presiden segera mengurungkan niatnya. Dan ternyata semua ini sudah dipersiapkan oleh Asep sebelumnya. Asep mulai mengeluarkan semua kekesalannya kepada Ujang si penjilat dan melepaskan satu tembakan di lengan Ujang. Dan ketika sang presiden melerai, ia pun malah menjadi korban keganasan Asep. Dan akhirnya Ujang dan sang presiden mati di tangan Asep. Si Kasep bager soleh menak jingo. 도대체 저격당하셨습니다.